Cerita diawali dengan pengumuman duka, "Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun." Telah meninggal dunia Bapak Jalil, yang akrab dipanggil Pak RT. Kabar ini mengejutkan warga karena tidak ada yang mengetahui beliau sakit atau mengalami masalah kesehatan serius sebelumnya. Jenazah ditemukan pagi itu di kediamannya dan akan dimakamkan di pemakaman terdekat. Warga mengungkapkan belasungkawa, diiringi rasa tidak percaya dan sedih mendalam. Setelah pengumuman, warga sekitar bereaksi. Mereka mengenang momen terakhir bersama Pak RT. Ada yang baru saja berbincang dengannya seminggu lalu, ada pula yang sering melihat beliau naik sepeda atau berkunjung ke warung. Salah satu warga bahkan bermimpi didatangi Pak RT, seolah-olah beliau pamit sebelum pergi untuk selamanya. Semua merasa kehilangan, namun juga heran bagaimana bisa kematian seseorang yang dikenal banyak orang justru tak diketahui siapapun selama beberapa hari. Warga mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya penyebab meninggalnya Pak RT? Tidak ada yang tahu pasti. Ada yang bilang masuk angin, namun banyak yang meragukannya. Beberapa merasa takut, karena masuk angin biasanya bukan penyakit yang mematikan. Warga mempertanyakan bagaimana bisa seseorang meninggal hanya karena masuk angin dan tidak diketahui selama berhari-hari. Informasi mulai terungkap. Ternyata Pak RT bukan pemilik rumah tempat tinggalnya. Ia hanya menyewa kontrakan di kampung sebelah. Salah satu tetangga yang dulu mengira Pak RT sedang mudik, akhirnya mengetahui bahwa beliau meninggal di dalam kontrakan yang ia sewa. Pemilik kontrakan datang membawa kabar duka setelah menemukan jenazah Pak RT dalam kondisi sudah membusuk. Melalui cerita pemilik kontrakan dan tetangga, terkuak malam terakhir Pak RT. Beliau merasa tidak enak badan, masuk angin, dan mencari pertolongan untuk dikerok. Ia mengunjungi beberapa tetangga, mengetuk pintu, memohon bantuan. Sayangnya, tidak ada yang bersedia membantunya. Ada yang sedang tidak enak badan juga, ada yang tidak sempat, dan ada pula yang tidak begitu kenal sehingga enggan membantu. Ia bahkan sempat berpikir pergi ke rumah seseorang bernama Rungkat yang biasa mengeroknya, namun malam terlalu larut. Dengan tubuh lemas dan tidak ada pertolongan, Pak RT akhirnya berusaha mengerok dirinya sendiri. Tapi kondisinya makin parah, dan ia tak mampu menyelamatkan dirinya. Ia meninggal dalam kesendirian. Beberapa hari setelah malam itu, tetangga mulai mencium bau busuk dari arah kontrakan Pak RT. Awalnya mereka mengira itu bau bangkai tikus. Namun baunya semakin menyengat dan aneh. Ketika ditelusuri ternyata berasal dari rumah kontrakan Pak RT. Pemilik kontrakan didatangi dan pintu akhirnya didobrak. Di dalam, mereka menemukan Pak RT telah meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Warga berkumpul di hari pemakaman. Salah satu sahabat Pak RT meminta izin membuka kain penutup jenazah untuk melihat wajah beliau untuk terakhir kalinya. Tangis pecah. Ia menangis dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin orang sebaik dan seakrab Pak RT bisa pergi dengan cara yang begitu sunyi? Ia tidak percaya bahwa itu hanya karena masuk angin. Warga lain hanya bisa tertunduk dan menyesal. Masing-masing merasa bersalah karena telah mengabaikan permintaan tolong terakhir almarhum. Terungkap bahwa sebenarnya, meski terlihat akrab, banyak warga yang tidak benar-benar peduli satu sama lain. Cerita berakhir dengan refleksi mendalam. Kepergian Pak RT bukan hanya meninggalkan duka, tapi juga pelajaran tentang pentingnya kepedulian sosial, perhatian terhadap tetangga, dan jangan meremehkan tanda-tanda sakit. Warga menyadari bahwa kadang seseorang bisa hidup sangat dekat, namun sangat sendiri.
Kejadian ini menyadarkan mereka akan nilai gotong royong yang mulai hilang dalam kehidupan modern.